Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama aku Destri Yandika dengan NIM C2401231051 dari kelompok 10. Pada kesempatan kali ini, aku akan menceritakan dan menjelaskan tentang praktikum yang telah aku jalani yang dengan materi reproduksi 2. Nah, pada kesempatan kali ini, eh, tadi aku sudah melakukan pengukuran diameter telur ikan menggunakan mikroskop. Yang dimana apa sih? Tapi sebelum itu apa sih diameter telur ikan? Nah, diameter telur sendiri adalah garis tengah atau ukuran panjang suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah ditera. Nah, kenapa sih kita harus mengukur diameter telur? Nah, praktikum ini sendiri bertujuan mengetahui ukuran telur ikan untuk mengetahui perkembangan individu menjelang pemijahan dan juga menduga produktivitas serta potensi produksi dari kelompok ikan itu sendiri. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama itu siapkan alat dan bahan, kemudian siapkan donat. Gonatnya ini kemudian dibagi menjadi 3 bagian, yaitu anterior, middle, dan posterior. Nah, setelah uh, gonat ini sudah dibagi-bagi menjadi beberapa subgonat, subgonat tersebut dimasukkan ke dalam cawan Petri yang kemudian akan diburai. Nah, diburai ini sendiri menggunakan bantuan Aquades. Nah, setelah proses pemuraian, kemudian selanjutnya adalah menyiapkan kaca preparat. Yang dimana kaca preparat itu sendiri dapat dibikin menjadi 3 titik. Yang dimana setelah telur setelah gonatnya diburai, kemudian dipipet, kemudian dipindahkan ke kaca preparat menjadi 3 titik. Nah, saat memindahkan ke kaca preparat sebaiknya tidak menggumpal saat dipipet. Jadi sebaiknya harus menyebar gitu setelah ditutup dengan cover glass. Nah, kenapa sih harus menyebar gitu? Karena kalau misal dia menggumpal setelah ditutup cover glass itu nanti akan sulit dalam melakukan pengukuran. Nah, setelah dipipet kemudian ditutup cover glass, kemudian kita amati di mikroskop. Nah, di mikroskopnya ini tuh saat kita amati itu terdapat diameter kayak penggaris gitu. Nah, yang dimana itu satuannya berupa mikrometer. Nah, jadi gimana sih caranya? Yang pertama itu kita amati, kemudian saat dia mati itu nanti akan terlihat telur-telur ikan itu, kemudian misalkan ini bagian telurnya. Nah, misalkan dari kita atur skalanya itu di sini tuh 0, kemudian yang di bagian sininya pokoknya 0 dari sebelah sini, kemudian di sini. Nah, kita ukur dari sini ke sini itu berapa. Jadi kalau misal kita dapat kita lihat dan dapatnya itu 40, berarti itu tapi itu masih dalam satuan mikrometer. Jadi kita ubah dulu ke satuan milimeter saat input data. Jadi berarti mikrometer ke meter itu dibagi menjadi 1000. Jadi kalau kalau misal kita dapat 40 mikrometer, berarti diubah menjadi milimeter itu berarti di 40 dibagi 1000 jadi 0,04 milimeter. Nah, setelah itu kita menghitung sebanyak 75 telur ikan setiap subgonat. Jadi anterior sebanyak 75 data, middle 75, dan posterior 75 data juga. Nah, setelah semuanya selesai, kemudian kita menginput data masing-masing
ke dalam Excel supaya pertama perlu dicatat supaya tidak lupa dan bisa menjadi data. Nah setelah itu udah deh kita rapi-rapi beres-beres. Dan untuk hari ini tuh seru banget karena bisa ngeliat telur-telur ikan itu kayak gimana di dalam mikroskop. Terus juga bisa mengukur seberapa besar dia diameternya gitu. Mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.